Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada presentasi kelompok C, kelas akuntansi keuangan menengah 2E. Yang kali ini akan membahas exercise week 9 yang akan membahas chapter 20 mengenai accounting for pension and post retirement benefit. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terhadap kehadiran Allah yang Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kesempatan bagi kelompok kita untuk dapat melakukan presentasi. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Tantina karena telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sebelum kita memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Sevilla de la Rosa dengan MPM akhir 124. Yang kedua, ada Liana Nandia Putri dengan MPM akhir 134. Lalu yang ketiga, ada Andrea Maharani Putri S dengan MPM akhir 201. Lalu yang terakhir ada Oktivani Silsilia Anggrain dengan MPM akhir 202. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban dari E26. Untuk soalnya sendiri adalah siapkan lembar kerja pensiun untuk tahun 2022 yang menunjukkan entry jurnal untuk biaya pensiun dan saldo akhir tahun di akun pensiun terkait. Nah, jadi yang pertama itemsnya pada tanggal 1 Januari 2022 prior service cost sebesar 120.000 itu didapatkan dari soal. Kemudian service cost-nya sebesar 58.000 itu juga didapatkan dari soal. Interest expense-nya sebesar 61.200 ini didapatkan dari 9% pada soal, kemudian dikalikan dengan 680. Nah, 680.000 ini didapatkan dari 560.000 ditambahkan dengan 120.000 yang masing-masing terdapat pada soal. Untuk interest revenue-nya sebesar 49.158, ini dari 9% dikalikan dengan 546.200 didapatkan dari soal. Kemudian ada contribution, ini sebesar 65.000. Nah, untuk journal entry-nya pada akun annual pension expense ini sebesar 190.042. Untuk pada akun cash sebesar 65.000. Akun pension asset atau liability ini 13.800 didapatkan dari soal. Nah, kemudian 125.042 ini didapatkan dari 190.042 dikurangi dengan 65.000 menjadi 125.042. Nah, untuk 31 Desember 2022-nya sebesar 138.842 didapatkan dari 125.042 ditambahkan dengan 13.800. Untuk memo recordnya di sini ada debit benefit obligation dan plan asset. 560.000 didapatkan dengan 120.000 ini terdapat pada soal. Kemudian 58.000 ini juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian 58.000 terdapat pada soal. Kemudian 61.200 ini didapatkan dari 9% dikalikan dengan 680. Kemudian 40.000-nya ini benefits dari soal. Nah, kemudian pada hasil akhirnya menjadi 759.200. Untuk plan asetnya 546.200 didapatkan pada soal. Kemudian 49.158 ini dari 9% dikalikan dengan 546.200. Kemudian 65.000-nya ini dari contribution dan 40.000-nya ini dari benefits. Menjadi total akhirnya 660.358. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal E28 yaitu tentang pengungkapan biaya pensiun dan pendapatan komprehensif lain. Taveras Enterprise menyediakan informasi terkait program pensiun imbalan pasti sebagai berikut, yaitu saldo atau nilai per 31 Desember 2022 ada kewajiban manfaat pasti sebesar 2.729.907 euro.
Lalu ada nilai wajar aset program sebesar 2.278.329 euro dan akumulasi other comprehensive income yaitu kerugian bersih per 1 Januari 2022 sebesar 1.700 euro. Lalu ada data program pensiun lainnya. Yang pertama ada biaya layanan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 94.000 euro. Lalu ada pengembalian aktual atas aset program di tahun 2022 sebesar 130.000 euro. Bunga pada kewajiban manfaat pasti per 1 Januari 2022 yaitu 127 euro. Kontribusi pada program di tahun 2022 93.329 euro. Manfaat yang dibayarkan yaitu 140.000 euro dan tingkat diskon atau bunganya adalah 6%. Dari informasi yang di atas kita diminta untuk yang pertama menyiapkan catatan untuk yang mengungkapkan komponen biaya pensiun tahun 2022. Lalu B, menentukan jumlah pendapatan komprehensif lain dan pendapatan komprehensif untuk tahun 2022. Pendapatan bersih untuk tahun 2022 adalah 35.000 euro. Dan yang C adalah menghitung jumlah akumulasi pendapatan komprehensif lain yang dilaporkan per 31 Desember 2022. Nah, kita akan masuk ke soal yang A, yaitu menyiapkan catatan untuk mengungkapkan komponen biaya pensiun untuk tahun 2022, yaitu yang pertama ada biaya layanan sebesar 94.000 euro yang lalu akan ditambahkan dengan bunga atas kewajiban manfaat pasti sebesar 157.127 euro dan dikurangi dengan pengembalian yang diharapkan atas aset program yaitu adalah 6% dari 2.278.329 euro, yaitu hasilnya adalah 136.700 euro. Yang jika 3 ini dijumlahkan maka untuk pension expense-nya ada 114.427 euro. Lalu kita masuk ke soal yang B, yaitu menentukan jumlah pendapatan komprehensif lain dan pendapatan komprehensif untuk tahun 2022. Yaitu yang pertama ada perhitungan untuk OC pada tahun 2022, yaitu di sini terdapat aset loss karena terdapat selisih antara actual return pada tahun 2022 dengan yang diterima atau yang diharapkan, yaitu yang diharapkan adalah 136.700 sedangkan yang diterima adalah 130.000. Lalu jika dikurangkan maka terdapat other comprehensive loss yaitu sebesar 6.700. Lalu untuk comprehensive income-nya yaitu dari net income sebesar 35.000 euro yang sudah diberikan di soal, lalu dikurangi dengan other comprehensive loss yang sudah dihitung di atas yaitu 6.700 sehingga didapatkan comprehensive income untuk tahun 2022 yaitu 28.300 euro. Lalu untuk soal yang C kita diminta untuk menjumlahkan akumulasi pendapatan komprehensif lain yang dilaporkan per 31 Desember 2022 yaitu yang dengan menghitung balance di tanggal 1 Januari 2022 yaitu terdapat net loss yaitu atau aset loss sebesar 1.700 euro. Lalu ditambahkan dengan comprehensive loss yang kita hitung sebelumnya yaitu 6.700 sehingga untuk balance di 31 Desember 2022 yaitu terdapat aset loss atau net loss pada akumulasi other comprehensive income-nya 8.400 euro. Pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu soal dari exercise 20-10. Jadi soal ini tuh menjelaskan seperti ini. Jadi
Henning itu mensponsori rencana pensiun manfaat pasti untuk karyawan. Nah, data berikut ini berkaitan dengan operasional rencana untuk tahun 2022. Yang pertama, yaitu ada nilai sekarang aktuarial dari manfaat masa depan yang diperoleh oleh karyawan untuk layanan yang diberikan pada tahun 2022 itu berjumlah 56.000 euro. Kemudian yang kedua yaitu ada kebijakan pendanaan perusahaan mengharuskan kontribusi kepada wali amanat pensiun sebesar 145.000 euro untuk tahun 2022. Dan yang ketiga ada pada tanggal 1 Januari 2022 perusahaan itu memiliki kewajiban manfaat pasti sebesar 900.000 euro. Kemudian kewajiban manfaat yang terakumulasi sebesar 800.000 euro dan juga saldo sebesar 40.000 euro dalam OC terakumulasi sebagai kerugian. Nah, nilai wajar aset rencana pensiun itu berjumlah 600.000 euro pada awal tahun. Kemudian tingkat diskonto adalah 9% dan pengembalian aktual atas aset rencana adalah 60.000 euro dan tidak ada manfaat yang dibayarkan. Nah, selanjutnya ada instruksi yang diminta, yaitu yang pertama atau yang A, yaitu tentukan jumlah komponen biaya pensiun yang harus diakui oleh perusahaan pada tahun 2022. Kemudian yang B, yaitu siapkan jurnal entry untuk mencatat biaya pensiun dan kontribusi pemberi kerja kepada wali amanat pensiun pada tahun 2022. Kemudian yang C, yaitu indikasikan jumlah yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk tahun 2022. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari instruksi A, di mana kita disuruh menentukan jumlah komponen biaya pensiun yang harus diakui oleh perusahaan pada tahun 2022. Nah, jadi jawabannya itu eh, kita ketahui dulu bahwa ada service cost sebesar 56.000 euro, kemudian ada interest expense. Itu eh, interest expense itu kita kali 9% dari 900.000 euro. Kemudian kita kurangi dengan interest on plan asset sebesar 9% dikali 600.000 euro, yaitu dikurangi sebesar negatif 54.000 euro. Nah, dari situ kita akan menemukan passion expense-nya, yaitu sebesar 83.000 euro. Jadi tadi itu service cost-nya itu kan 56.000 euro. Kemudian interest expense jika kita hitung itu kita menemui angka 81.000 euro. Kemudian interest on plan asset itu nilainya negatif, jadi negatif 54.000 euro. Kemudian kita memperoleh pensiun expense yaitu sebesar 83.000 euro. Selanjutnya, instruksi yang B itu siapkan jurnal entry untuk mencatat biaya pensiun dan kontribusi pemberi kerja pada wali amanat pensiun pada tahun 2022. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jadi untuk jurnalnya sendiri yaitu kita mendebitkan akun pension expense sebesar 83.000 euro, kemudian juga mendebitkan akun pensiun aset atau liability sebesar 62.000 euro. Nah, untuk cashnya kita mengkreditkan cash itu sebesar 145.000 euro. Kemudian di soal C, kita itu disuruh indikasikan jumlah yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk tahun 2022. Jadi di sini kita peroleh di income statement itu pensiun expense-nya totalnya yaitu sebesar 83.000 euro. Nah, 83.000 euro ini tuh diperoleh dari mana? Jadi 83.000 euro itu dari perhitungan eh, yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu pensiun expense-nya itu sebesar 83.000 euro dari perhitungan yang telah kita lakukan di instruksi yang A tadi. Kemudian eh, diketahui juga eh, comprehensive income statement itu net income kan belum diketahui, kita tidak ketahui, tapi OC asset gain kita bisa ketahui dengan mencari 60.000 euro dikurangi 54.000 euro. Jadi untuk OC asset atau gainnya itu sebesar 6.000 euro. Kemudian dari situ nanti bisa diperoleh comprehensive income-nya.
Nah, selanjutnya di statement of financial position di posisi liabilitas itu ada akun pensiun pensiun liability sebesar 232.000 dolar. Nah, ini diperoleh dari mana? Jadi perhitungannya itu dari defined benefit obligation minus 1.037.000 euro. Kemudian ada ditambahkan dengan plan aset sebesar 805.000 euro. Kemudian kita perolehlah pensiun liability-nya sebesar negatif 232.000 euro. Nah, untuk equity-nya itu ada akumulasi OCI, gain atau loss pada Januari tanggal 1 2022 itu sebesar 40.000 euro. Ini dalam keadaan loss. Kemudian ada aset gain sebesar 6.000 dari perhitungan yang sebelumnya tadi. Kemudian ada akumulasi OCI pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar 34.000 euro. Nah, ini nilainya loss seperti itu. Jika tadi eh, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu lagi. Tadi kan untuk memperoleh pensiun liability, kita itu harus menghitung defined benefit obligation dan juga plan asset. Nah, ini itu perhitungannya dapat dilihat pada layar ya. Seperti itu. Untuk cara menghitung defined benefit obligation dan juga plan asset sehingga untuk menemukan pension liability itu ada perhitungannya. Baik, karena keseluruhan soal telah dijawab oleh kelompok kami, maka izinkan kami untuk pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami dalam menjawab soal, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.